Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program New Spirit, yaitu Jumat tanggal 17 April 2020. Mari kita akan membuka hati, dan saya percaya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bersama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan, dan biarlah ini menjadi tuntunan kami sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dengan penuh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengambil teks di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 12 pengintai yang diutus Musa, saudaraku, itu adalah orang-orang yang bukan orang biasa, tetapi mereka adalah pemimpin-pemimpin yang hebat, orang-orang yang cakap, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang telah berpengalaman bersama dengan Musa di padang gurun. Mereka melewati berbagai macam tantangan yang luar biasa, dan mereka pada titik ini, mereka telah, saudaraku, berhasil dan mereka berkemenangan. Tetapi saudaraku, ketika mereka mulai mengintai tanah Kanaan, mereka melihat ada orang-orang yang besar, mereka melihat tempatnya berkubu, dan itu saudaraku rupanya membuat 10 pengintai ciut hatinya, saudaraku. Membuat 10 pengintai itu takut, membuat 10 pengintai itu, saudaraku, mereka frustasi. Mereka berkata bahwa kita dituntut di sini supaya kita mati. Ya, artinya apa, saudaraku? Mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan percayanya kepada Tuhan. Nah, tetapi sementara Kaleb dan Yosua, mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka memiliki pikiran yang berbeda. Mereka mengatakan, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan dapat masuk ke dalam tanah Kanaan, dan kita akan mengalami kemenangan. Saudaraku, 10 pengintai berbeda dengan 2 pengintai. Ya, nah, kita pagi hari ini belajar mengapa Yosua dapat memiliki pemikiran yang seperti itu. Mengapa Yosua dapat memiliki iman, percaya yang seperti itu, saudara-saudaraku. Sangat berbeda sekali. Nah, saya tertarik ada satu ayat, yaitu di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Ya, Keluaran 33 ayat yang ke-11 saya bacakan untuk saudara. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Sementara Musa berbicara dengan Tuhan, Yosua menunggu Musa
dan setelah itu Musa meninggalkan kemah itu, tetapi Yosua tetap ada di kemah itu. Ini saudaraku yang cukup menurut saya menarik sekali, di mana saudaraku ternyata kalau kita lihat ayat itu tadi, Yosua sejak masa mudanya dia sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia sudah mengenal Allahnya. Bagaimana dia tahu Tuhan memperlakukan Musa dan bagaimana cara Musa memperlakukan Tuhan. Itu dipelajari oleh Yosua. Dan ketika Yosua melihat bagaimana cara Musa memperlakukan Tuhan, saudaraku, itu merupakan satu berkat tersendiri bagi Yosua. Dan saudaraku, Yosua akhirnya paham bahwa Allah Musa itu adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang dahsyat. Bagaimana cara Tuhan memperlakukan Musa dan bangsa Israel itu dipelajari oleh Yosua. Bagaimana Tuhan menyayangi bangsa Israel, bagaimana Tuhan itu menepati janjinya kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan itu berkuasa membawa bangsa Israel, itu dipelajari oleh Yosua dengan sungguh-sungguh. Jadi cara Musa memperlakukan Tuhan dan cara Tuhan memperlakukan Musa itu betul-betul saudaraku telah dipelajari oleh Yosua, dan itu menjadi suatu pengalaman yang sangat indah dan itu menguatkan Yosua. Sehingga di dalam peristiwa pengintaian ini akhirnya Yosua memiliki iman yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana saudaraku kita mau mencontoh Yosua yang memiliki iman yang luar biasa. Mengapa Yosua memiliki iman yang luar biasa? Karena Yosua telah mengalami Tuhan sudah sejak lama. Yosua telah mengenal Tuhan sejak lama. Yosua telah mengerti bagaimana Tuhan itu memperlakukan Musa dan memperlakukan bangsa Israel. Dan saudaraku, tentunya pengalaman ini merupakan satu pengalaman yang berharga, dan itu pengalaman yang mungkin berulang kali telah dilihat, dialami oleh Yosua. Sama saudaraku, melewati masa COVID-19 ini, hari-hari yang sulit ini, mungkin ke depan kita juga belum tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan saudaraku masa depan kita tidak mengerti. Tetapi satu hal, kalau saudara dan saya mengenal Allah, kalau kita bergaul dengan Tuhan seperti Yosua bergaul dengan Tuhan, kita tahu bagaimana cara Tuhan itu memperlakukan kita, bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu menyayangi kita. Kalau kita tahu itu, maka apapun saudaraku yang akan kita alami ke depan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena saudaraku, pengalaman-pengalaman kita itu akan membawa kita untuk kuat di dalam Tuhan. Karena itu selama hari-hari ini ya kita di karantina ya di rumah kita masing-masing saudaraku. Kita banyak di rumah, kita berkumpul dengan keluarga kita. Saya kembali mendorong kita semua, ayo alami Tuhan di rumahmu masing-masing. Amin saudara, alami Tuhan di rumahmu masing-masing. Ini kesempatan. Anak-anak, orang tua, suami istri, alami Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mau datang kepada Tuhan, satu keluarga, kita membangun mezbah bersama-sama, saya percaya kita pasti mengalami Tuhan. Kalau kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi ini merupakan sebuah kesempatan. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya, saudaraku. Biarlah renungan New Spirit pada hari ini akan mendorong kita, akan membawa kita untuk kita semakin giat mencari Tuhan, untuk kita semakin semangat mencari Tuhan, untuk kita semakin rajin mencari Tuhan. Amin saudaraku. Dan saya percaya kalau ini kita kerjakan ke depan, kerohanian kita tambah kuat, kita dapat menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Biarlah pagi hari ini kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Kami mau belajar bersama-sama untuk mengalami Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh di waktu-waktu ini. Kami tidak mau Tuhan terlewatkan, tapi bersama dengan keluarga kami mau mencari Tuhan dan mengalami Engkau. Karena pengalaman kami dengan Engkau akan membawa kami menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa, Kau memberkati rumah tangga masing-masing, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati kesehatan kami, dan seluruh apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, sepekan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, biarlah renungan ini akan menguatkan kita, dan sampai ketemu kembali, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Shalom.